Nah, kalau kita baca pemilihan, tentu ini kaitannya dengan musyawarah. Maka ini kita bisa masuk ke sila keempat. Walaupun sudah ketemu ya, ketemu yang jawaban yang diminta, tapi coba kita bahas poin yang ke C. C, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah karena sudah waktunya, walaupun sedang berlangsung musyawarah. Nah, ini hati-hati nih. Kata-kata musyawarah di sini memang ada, tetapi esensi yang paling penting di sini adalah melaksanakan ibadah. Maka ini harusnya relevan dengan sila ke. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang soal-soal tryout yang sudah kita lakukan di tanggal 10 Juli 2021 dan juga kita rematch ya. Kita ulangi lagi. Itu di tanggal 15 Juli 2021. Nah, teman-teman semuanya, pada saat pelaksanaan tryout itu ada 110 soal ya. Merujuk pada Permenpan yang baru bahwa tidak lagi 100 soal tetapi menjadi 110 soal. Waktu yang diberikan tidak 90 menit tetapi menjadi 100 menit. Nah, saat ini kita akan membahas satu bagian, yaitu pembahasan SKD TWK bagian pertama. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Nah, ini dia. Soal nomor 1, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila keberapa? Oke ya. Kalau kita di sini ada kata kuncinya yaitu umat manusia. Nah, umat manusia ini tentu bicara soal humanity ya. Tentang humanity, maka ini kita bicara tentang kemanusiaan. Nah, kalau kita baca soal seperti ini kita langsung tahu bahwa ini bicara tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Maka kunci jawabannya adalah B, sila kedua. Bisa ya, 50 detik. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal kedua, organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965 untuk menuntut kemerdekaan Papua bagian barat. Karena Papua bagian timur sudah menjadi negara tersendiri ya, namanya Papua New Guinea. Untuk melancarkan aksinya, OPM mengadakan aksi pemberontakan yang menewaskan banyak orang demi tercapainya tujuan terlepas dari Indonesia. Nah, kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran Pancasila. Nah, sila keberapa yang dilanggar? Ya, tentu ya. Kalau di sini kita baca ini masuk ke kategori yang namanya separatis ya. Separatisme atau pemisahan diri. Nah, yang namanya separatisme tentu itu bertolak belakang dengan yang namanya persatuan ya. Maka kita tahu bahwa kunci jawabannya adalah Persatuan Indonesia sila ketiga. Kuncinya adalah C, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal ketiga, yang merupakan contoh pengamalan Pancasila ya, sila keempat. Nah, sila keempat itu apa? Iya, terkait soal musyawarah ya. Sila keempat ini bicara tentang musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan host juga ini, karena kita diminta untuk melakukan penerapan dari memaknai dari poin-poin yang ada dalam Pancasila. Nah, di sini poinnya adalah musyawarah. Kalau kita perhatikan di pilihan pertama itu ada pilihan membantu tetangga yang terkena musibah ya. Ini ada kata membantu tetangga terkena musibah kebakaran dengan ikut memadamkan api bersama orang-orang satu kampung. Nah, ini tidak ini ya, tidak relevan ya dengan sila keempat. Ini mungkin lebih cenderung ke sila kedua ini. Ya, kemanusiaan. Nah, sedangkan yang nomor atau poin B, melaksanakan tugas sebagai ketua RT dengan baik karena, nah ini dia, karena telah terpilih sebagai ketua RT dalam pemilihan.
Nah, kalau kita baca pemilihan, tentu ini kaitannya dengan musyawarah. Maka ini kita bisa masuk ke sila keempat. Walaupun sudah ketemu ya, ketemu yang jawaban yang diminta, tapi coba kita bahas poin yang ke C. C, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah karena sudah waktunya, walaupun sedang berlangsung musyawarah. Nah, ini hati-hati nih. Kata-kata musyawarah di sini memang ada, tetapi esensi yang paling penting di sini adalah melaksanakan ibadah. Maka ini harusnya relevan dengan sila ke-1, bukan sila ke-4. Yang poin D, menyapa dan saling menanyakan kabar tetangga yang berasal dari Sumatera walaupun bukan berasal dari suku yang sama. Nah, ini kita bisa bicara sila ini masuk ke sila kedua, ya, atau ada kecenderungan juga sila ketiga. Kemudian pilihan ke-5 huruf E, mengadakan bakti sosial saat acara peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masuk kepada kata kuncinya sini ya, bakti sosial ya. Iya, ini sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, maka kunci jawabannya adalah B, melaksanakan tugas sebagai ketua RT dengan baik karena telah terpilih sebagai ketua RT ini ya, dalam pemilihan ketua RT. Oke, next, soal berikutnya, soal keempat. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Keanekaragaman Indonesia ini dapat mendatangkan masalah. Wah. Namun, masalah tersebut tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu dengan mengedepankan sikap toleran. Ini ya, sikap toleran, saling percaya dan rukun. Berdasarkan hal tersebut, Bhinneka Tunggal Ika memiliki sifat apa? Sifat konvergen, formalistis, sektarian, inklusif, atau common denominator. Ya, kalau dari kata-kata yang ada di sini ya, bahwa di sini ada keanekaragaman, tapi untuk disatukan ya, dalam artian untuk mengedepankan sikap toleran, maka pilihan yang tepat adalah konvergen ya. Konvergen itu adalah menyatukan. Maka kunci jawabannya adalah A. Ya, tentu bukan formalistis, apalagi sektarian ya. Inklusif, kemudian common denominator itu tidak relevan dengan soal yang ada di nomor 4 ini. Oke, soal nomor 5. Nah, ini dia. Ini soal hafalan, tapi tidak benar juga ya bahwa soal hafalan itu dibilang tidak hot ya. Karena sebenarnya ini sebagai sebuah trigger bagi kita untuk mempelajari Undang-Undang Dasar 1945 ya, semacam key point gitu. Jadi pada saat kita mencoba menghafal hal-hal yang penting atau semacam highlight dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya itu membantu kita untuk memahami Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu dari bagian kisi-kisi TWK ya. Nah, di soal nomor 5 ditanyakan amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan dalam sidang umum MPR yang dilaksanakan pada kapan? Pada saat tanggal kapan? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tahun 99 semua. Ini terjadi pada atau setelah pasca reformasi. Ya. Pasca reformasi. Nah, kita perlu ingat juga nih kapan ya sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada di tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober 1999. Ini adalah amandemen pertama. Nanti kemudian hari ada amandemen kedua, ketiga, dan keempat. Dan itu berakhir di amandemen keempat. Oke, kita bahas soal nomor 6. Kita bicara soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang keempat. Nah, tadi kita juga sudah jelaskan bahwa yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu ada 4 tahap. Setelah pasca reformasi ada 4 tahap. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, amandemen yang keempat itu merubah apa aja sih? Merubah berapa banyak? Nah ini hafalan juga, tetapi
Sebagaimana yang pernah saya kemukakan bahwa hafalan-hafalan ini sebagai semacam trigger atau highlight yang membantu kita untuk memahami Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan salah satu dari kisi-kisi TWK. Jadi nggak benar bahwa hafalan-hafalan itu nggak penting. Ini penting juga gitu ya, sebagai trigger untuk mempelajari. Nah, amandemen yang keempat itu merubah 2 bab dan 13 pasal. Nah, ini kita harusnya menarik, apa aja sih yang berubah 2 bab itu, 13 pasal itu. Nah, itu sebagai trigger buat kita memahami Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Yang bukan merupakan perbedaan mencolok dari sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensil apa? Kita bahas satu-satu ya. A. Kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Ya, ini benar ya. Ya, ini benar bahwa di parlementer itu kepala pemerintahannya Perdana Menteri, sementara presiden itu adalah kepala negara. B. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Ini benar juga ya. Ini benar, ini adalah bagian dari sistem pemerintahan parlementer karena Perdana Menteri dan kabinetnya itu dibentuk kok dalam proses parlemen ya. Yang ketiga, yang ke C, adanya pemilu dalam memilih kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini dia. Pemilu itu tidak memilih kepala negara. Ya, dalam konteks pemerintahan parlementer dia hanya memilih parlemen yang nantinya akan memilih kepala pemerintahan. Jadi ini yang salah. Tapi tetap kita bahas ya yang huruf D-nya nih. Parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri dan kabinet. Wah, ini benar sekali. Karena mereka yang membentuknya, mereka juga bisa memberhentikannya. Nah, ini terjadi pada saat demokrasi parlementer ya. Jadi Perdana Menteri atau kabinet pada saat itu umurnya bisa beberapa bulan saja. Enggak seperti sekarang sampai 5 tahun itu. Kemudian Perdana Menteri tidak bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Nah, ini juga benar ya. Karena Perdana Menteri nanti bertanggung jawab kepada rakyat secara tidak langsung melalui anggota parlemen. Maka kunci jawabannya adalah C, adanya pemilu dalam memilih kepala negara dan kepala pemerintahan. Itulah yang bukan merupakan perbedaan mencolok dari sistem pemerintahan parlementer. Oke, soal berikutnya. Soal ke-8, satu hal yang menjadi peristiwa penting yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Nih, satu hal yang menjadi peristiwa penting yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari mulanya awalnya presidensil ya, di awal kemerdekaan menjadi parlementer. Masih ingat apa yang terjadi? Iya, betul. Yang terjadi adalah peristiwa maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Itu yang terjadi ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Kalau penasaran, ya silahkan dicari tahu ya. Oke, soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan penyimpangan. Ini bukan ya. Ini bukan penyimpangan. Jadi hati-hati. Ini negatif. Kalimat negatif ya. Terhadap Pancasila di era Orde Lama. Apa aja yang bukan penyimpangan? Ya, kita baca dari atas ya, coba kita bahas. Pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Wah, ada jelas nih ya, ini menyimpang ya dari Pancasila, terutama sila ke-4 permusyawaratan, kebijakan Nasakom. Nah, ini juga penyimpangan ini. Ya, menggabungkan paham nasionalis, agama dan komunis, di mana komunis itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian C, presiden memegang kekuasaan mutlak. Nah, ini juga salah. Harusnya kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Dan yang keempat adalah pembubaran. Nah, pembubaran Partai Masyumi dan PNI ya. Nah, ini juga salah ya. Tidak boleh harusnya membubarkan partai politik tanpa melalui proses yang benar ya. Kemudian penetapan manifesto politik presiden sebagai GBHN. Nah, ini diperkenankan ini. Tidak ada masalah harusnya.
Maka kunci jawabannya adalah A. Penetapan Manifesto Politik Presiden sebagai GBHN. Oke, soal berikutnya, soal nomor 10. Nomor 10, dasar hukum otonomi daerah terdapat dalam. Nah, ini soal hafalan juga ini ya. Soal hafalan untuk trigger kita sebenarnya. Ini kita langsung bisa jawab bahwa jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Dan memang ini adalah undang-undang terakhir sebenarnya yang paling baru. Sebelumnya itu udah banyak sekali ya undang-undang tentang otonomi daerah, tentang pemerintah daerah. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini pasal-pasalnya sebagian juga sudah ada yang diubah gitu ya dengan undang-undang yang lain, undang-undang perubahan setelahnya, tetapi tidak mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi tetap jawabannya itu adalah C, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.